Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, akhirnya ya guys, hari ini aku udah upload video terbaru lagi karena beberapa bulan kemarin, 2 atau 3 bulan, aku tuh sempat vakum karena disibukkan oleh acara wisuda ya. Alhamdulillah kemarin aku udah wisuda S1. Nah, untuk kalian yang baru mampir di channel YouTube aku ini, mungkin aku harus perkenalan diri dulu ya supaya kalian tahu siapa sih aku ini yang selalu memberikan informasi sama kalian. Oke, perkenalkan, nama aku Leni Agustin. Alhamdulillah kemarin aku udah menyelesaikan prodi S1 aku di salah satu universitas yang ada di Parepare, Sulawesi Selatan. Tepatnya di jurusan Pendidikan Matematika. Nah, jadi kalau misalnya nanti di channel YouTube aku ini banyak membahas tentang matematika, jadi wajar aja ya guys, karena aku sendiri lulusan dari pendidikan matematika. Jadi di video pertama kali aku upload ini lagi, aku akan bahas tentang jalur-jalur yang wajib banget kalian daftar kalau misalnya kalian mau kuliah di tahun 2024. Nah, karena jalur itu nggak cuma 1-2 aja ya, tapi banyak banget jalur yang bisa kalian daftarkan mulai dari sekarang. So, kalian wajib banget catat karena di sini aku akan bahas tentang cara daftarnya, kapan pendaftarannya, dan berapa biayanya dan sebagainya lah. Pokoknya aku akan bahas di video kali ini. Oke deh, langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, untuk jalur yang pertama aku akan bahas jalur yang paling cepat buka pendaftarannya gitu loh. Jadi ini yang pertama yaitu jalur SPAN PTKIN. Siapa sih di sini yang nggak kenal sama jalur SPAN PTKIN? Tapi kalau misalnya di antara kalian masih ada yang belum kenal, kalian wajib banget pahami jalur ini. Karena kenapa? Mari kita bahas. Oke, untuk jalur SPAN PTKIN aku sebutin dulu kepanjangannya ya. Ini aku sambil lihat buku karena informasinya udah aku catat di sini poin-poinnya supaya kalau aku sharing sama kalian itu nggak ada kekeliruan lagi ya. Kepanjangan dari SPAN PTKIN adalah Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, jadi untuk SPAN PTKIN ini salah satu jalur yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, kenapa aku bilang tadi wajib banget kalian daftar jalur SPAN PTKIN? Karena jalur SPAN PTKIN ini hanya menggunakan nilai rapor saja. Jadi kalian nggak perlu dites lagi. Siapa sih di sini yang nggak mau daftar jalur yang nggak butuh tes gitu, hanya mengandalkan nilai rapor? Dan kalau misalnya ada tambahan, kalian bisa menambahkan sertifikat atau piagam kalian supaya menunjang kelolosan kalian. Dan juga jalur SPAN PTKIN ini tidak memungut biaya sepeser pun. So, biayanya gratis, jadi kalian wajib banget daftar untuk di jalur SPAN PTKIN. Next, jalur yang kedua ini juga salah satu jalur yang wajib kalian daftar yaitu UMPTKIN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, UMPTKIN ini sama dengan SPAN PTKIN tadi, dia tuh berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, terus bedanya apa Kak? Oke, nah jadi perbedaannya kalau SPAN PTKIN hanya menggunakan nilai rapor saja, tidak dites. Kalau jalur UMPTKIN ini kalian akan dites. Nah, untuk tes UMPTKIN itu biasanya ada IPA dan IPS, makanya kalian wajib banget memilih di antara salah satu ujian UMPTKIN. Kalian mau IPA atau IPS itu terserah dari kalian. Nah, untuk UMPTKIN ini tuh ada biaya yang harus kalian bayar. Setiap tahunnya itu 200.000 ya, nggak pernah berganti sampai saat ini. Namun jika di tahun 2024 nanti ada perbedaan, aku bakal informasiin di channel YouTube aku ini. Makanya kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin. Dan juga untuk jalur UMPTKIN ini tuh bisa untuk kalian yang gap year. Misalnya kalian yang angkatan tahun 2024, 2023, dan tahun 2022, kalian tuh bisa banget untuk mendaftar jalur UMPTKIN. Next, jalur yang ketiga yaitu SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi.
Nah, SNBP ini dulunya tuh dikenal dengan SNMPTN. Dia tuh jalur yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. SNMPTN atau SNBP ini juga wajib banget nih kalian daftar. Kenapa? Karena dia juga hanya membutuhkan nilai rapor saja. Misalnya nilai rapor kalian di semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan biasanya juga diminta sertifikat, piagam, atau prestasi-prestasi kalian semasa SMA. Jadi boleh banget kalian masukkan sebagai penunjang kelolosan kalian. So, buat kalian yang mau daftar SNBP, kalian bisa banget cari informasi mengenai SNBP jalur ini mulai dari sekarang. Kenapa? Karena dia tuh juga biasanya buka di bulan Januari tahun 2024 mendatang. Next, jalur yang keempat yaitu SNBT atau biasa disebut dengan SBMPTN. Nah, untuk jalur SNBT ini seleksi nasional berbasis tes. Namanya aja udah ada tes ya, tentunya jalur ini kalian bakal dites. Nah, untuk nama tesnya biasa kalian dengar dengan sebutan UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau daftar jalur SNBT, tentunya kalian harus dites dulu. So, kalian harus belajar mulai dari sekarang. Nah, untuk tes yang ada di SNBT ini di tahun aku tuh ada IPA dan IPS juga. Untuk tahun kemarin di tahun 2023 itu udah nggak ada, jadi tinggal 4 subbab. Nanti aku akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi udah nggak ada IPA dan IPS, jadi kalian tenang aja. Dan di jalur SNBT juga ini bisa kalian untuk yang gap year. Jadi buat kalian yang tahun-tahun kemarin masih mau kuliah tahun sekarang itu bisa banget, karena untuk SNBT bisa buka untuk gap year. Oke, next jalur yang terakhir yaitu jalur mandiri. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama jalur mandiri? Jalur mandiri ini adalah jalur yang paling terakhir dari jalur-jalur sebelumnya. Namanya juga jalur mandiri ya. Jadi jalur ini tuh yang paling terakhir deh sebagai alternatif kalian. Untuk jalur mandiri ini tuh biasanya juga kalian dites, ada yang menggunakan IPA IPS tapi ada juga yang tidak. Tergantung dari kampus masing-masing. Untuk pembayaran di jalur mandiri ini juga ada yang dari 200.000, 250.000, bahkan ada yang sampai 300.000. Jadi tergantung dari kampus masing-masing ya. Karena di jalur mandiri ini tuh nggak serentak, tidak nasional ya seperti jalur-jalur sebelumnya yang aku sebutin tadi. Jadi waktunya berbeda, pembayarannya berbeda, dan soal tesnya pun berbeda. So, misalnya kalau kalian mau daftar jalur mandiri, kalian harus rajin-rajin cari informasinya melalui kampus yang kalian inginkan. Yap, itu dia guys 5 jalur yang aku sebutin tadi. Tapi bukan hanya 5 ini ya. Next aku bakal spill lagi jalur-jalur yang bisa kalian daftar untuk menjadi mahasiswa di tahun 2024. Karena aku pribadi ya di tahun 2019 kemarin aku tuh daftar sampai 9 jalur karena saking nggak maunya gap year gitu loh. Jadi aku usahain aku harus kuliah di tahun ini, aku nggak mau gap year. Jadi makanya aku daftar 9 jalur sekaligus. Kalau misalnya kalian mau tahu jalurnya apa, kalian bisa komen di bawah. Oke guys, jadi itu dia tadi video hari ini. Gimana? Apakah kalian masih ada pertanyaan? Kalian bisa banget komen di bawah. Kalian nih bahas dong jalur apa lagi? Atau misalnya kalian mau bertanya tentang Kak, UMPTKIN itu gimana sih? Gimana sih cara lolosnya? Atau gimana cara menentukan jurusan? Boleh banget kalian komen aja di bawah. Nanti aku bakal bikin videonya. Oke deh guys, jangan lupa kalian untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin supaya aku lebih semangat untuk buatin kalian video. Dan kalau misalnya kalian mau cari informasi melalui Instagram, kalian bisa banget follow Instagram info.umptkin dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Dan kalau misalnya kalian mau bertanya melalui WhatsApp juga boleh di 0882 4785 4631. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.